Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobah Muhtarim akan mempresentasikan tujuan akhir hidup manusia. Ya, yang pertama, tujuan akhir hidup manusia. Dalam pencarian makna hidup, manusia seringkali bertemu tentang tujuan akhir dan perjalanan kehidupan manusia. Ya, maksudnya itu seperti ini. Dalam pencarian makna hidup, orang yang mempertanyakan tujuan akhir hidup, pertanyaan ini sering muncul dari kebutuhan untuk memahami mengapa mereka ada di dunia ini. Apakah hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tidur, dan bertahan hidup, atau ada tujuan yang lebih mendalam seperti berkontribusi, menemukan kebahagiaan atau pencapaian keseimbangan spiritual. Refleksi ini menjadi dasar dari perjalanan eksistensial, di mana setiap orang itu mencari jawaban berdasarkan keyakinan, pengalaman, dan pandangan hidupnya sendiri. Kemudian mencari makna dan tujuan hidup. Yang pertama, menemukan panggilan. Ya, menemukan panggilan ini mendalami minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi. Mendalami minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi ini adalah proses mengenali apa yang kita sukai. Kemudian itu kemampuan yang kita miliki dan prinsip hidup yang kita junjung tinggi. Proses ini membantu kita memahami diri kita dengan lebih baik, sehingga kita dapat menentukan arah hidup yang sesuai dengan keunikan atau potensi diri kita. Terus yaitu berkembang secara pribadi. Itu cara untuk berkembang secara pribadi dan mendalam menurut pribadi saya sendiri itu dengan memperkaya diri melalui pengalaman, pembelajaran, dan refleksi. Pengalaman memberikan wawasan baru, pembelajaran meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, maupun refleksi membantu kita untuk memahami makna dari apa yang kita alami. Kemudian meninggalkan warisan yang bermakna, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, memberi dampak. Yang kedua, mewariskan nilai. Dan yang ketiga, inspirasi bagi orang lain. Untuk yang pertama, memberikan dampak, yaitu membuat dampak positif pada orang lain dan lingkungan kita, membantu kita merasa lebih seperti berarti dan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dan dari diri kita sendiri. Terus yang kedua, memberikan contoh hidup yang baik dan menginspirasi orang lain. Itu seperti mengikuti prinsip-prinsip positif, berarti yaitu teladan dan mewariskan nilai-nilai penting dengan membagikan nilai-nilai ini kepada generasi yang akan datang. Kemudian inspirasi untuk hidup orang lain, yaitu hidup dengan integritas, berarti menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang kita yakini sambil menginspirasi orang lain untuk mengejar tujuan yang bermakna dan membantu mereka menemukan jalan hidup yang berharga. Kemudian memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada 3, melalui refleksi, melalui bersyukur, dan melalui berbagi. Itu menurut pandangan saya. Yang pertama, melalui refleksi itu dengan mengambil waktu untuk merenung dan mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Itu adalah kunci untuk menemukan ketenangan batin pada diri kita. Kemudian bersyukur, itu bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita, baik
batin, rohani, dan lain sebagainya. Kemudian berbagi, kita itu diharuskan untuk berbagi untuk sesama makhluk hidup, karena kita makhluk sosial yang harusnya berbagi agar bisa saling tolong menolong. Kemudian menemukan kebahagiaan, itu udah 3 juga. Hidup dengan tujuan, menumpuk hubungan, mewariskan kebaikan. Hidup dengan tujuan, menemukan dan mengejar tujuan hidup menemukan dan mengejar tujuan hidup yang bermakna. Itu adalah suatu kebahagiaan untuk hidup dengan tujuan. Kemudian memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta dan sesama manusia di sekitar. Kemudian mewariskan kebaikan, itu meninggalkan warisan yang positif dan inspiratif bagi generasi-generasi yang akan mendatang. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.